Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Auwalia Sapitri dengan NIM 12110900073. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Anak dan Fitrahnya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu anak dalam berbagai budaya. Nah, menurut Kejaraningrat, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta budhaya, yaitu bentuk jama dari budhi yang berarti budi atau akal. Jadi, Kejaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, adapun nilai anak dalam pandangan budaya. Yang pertama ada nilai anak dalam keluarga Melayu. Nah, bagi orang Melayu, memiliki anak sangatlah penting. Karena di masa lalu jumlah anak yang dimiliki memang lebih besar. Karena pada masa itu, kehidupan orang Melayu pada umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan berkebun. Oleh karena itu, para orang tua yang memiliki anak banyak berharap dapat dibantu pekerjaannya ketika mereka bekerja di sawah, kebun, dan di laut. Ada semacam mistifikasi atau justifikasi bahwa banyak anak banyak rezeki. Namun hal itu sebagai konsep orang Melayu saja untuk membantu orang tuanya di tempat kerja. Nah, yang kedua ada nilai anak dalam keluarga Jawa. Nah, dalam masyarakat Jawa tidak mengenal pemisah atau mengutamakan anak berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, mengemaskan anak laki-laki dalam hal kewarisan. Nah, tidak membedakan jenis kelamin. Harta dibagi sama antara anak laki-laki dan perempuan. Cara pandang orang Jawa tersebut mengadopsi spirit budaya Jawa yang masih hidup hingga kini, karena menilai bahwa derajat laki-laki dan perempuan sama saja. Bagi orang Jawa, agama tidak terlalu sensitif. Misalnya dahulu jika lebaran, tidak hanya orang Jawa Islam saja yang merayakan, namun orang Jawa Kristen juga ikut merayakan hari lebaran gitu. Mereka menilai bahwa lebaran Idul Fitri bagian dari budaya Jawa. Nah, untuk materi yang kedua yaitu anak dalam Islam atau Al-Quran. Nah, hakikatnya pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah kemampuan dasar anak. Dididik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan kepada jiwa anak yang dididik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, dan juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia bila ingin diarahkan kepada pertumbuhan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka harus berproses melalui sistem pendidikan Islam, baik melalui kelembagaan maupun melalui sistem kurikuler. Nah, Al-Saibani mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Untuk materi yang ketiga yaitu hak anak dalam Islam. Ya, umumnya orang yang sudah maklum atau mengerti bahwasanya yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkret maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak berarti menjadi kewajiban bagi orang tuanya atau walinya. Nah, ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh anak. Yang pertama ada hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Nah, setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak
dalam kandungan dan bahkan sejak lahir, sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Nah, artinya Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja yang ingin melakukan aborsi gitu. Yang kedua yaitu hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Tercantum dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka." Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Nah, yang ketiga yaitu hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraannya. Nah, nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok-pokok. Nah, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nah, para ahli fikih umumnya membagikan orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang, yaitu ada 4. Yang pertama, nafkah usul, yaitu bapak dan kakek. Yang kedua, ada nafkah furu, yaitu anak dan cucu. Yang ketiga yaitu nafkah kerabat, adik dan kakak. Dan yang terakhir yaitu nafkah istri. Dari pembagian macam-macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satu adalah nafkah furu. Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya gitu. Antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayahnya memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Keempat yaitu hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Bila Quran surat At-Tahrim ayat 6 memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anaknya dari siksa api neraka, ini berarti diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya, dan sebaik-baiknya pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak, karena memang pada hakikatnya pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tua. Anak kelak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orang tuanya bila orang tuanya mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya. Yang kelima yaitu hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara laki-laki dan perempuan ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketakwaannya. Sementara Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, dan tidak boleh membedakan antara anak sulung dengan anak yang lainnya. Nah, yang keenam yaitu hak mendapatkan cinta kasih. Nah, sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasakan bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihinya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya. Yang terakhir yaitu hak untuk bermain. Nah, anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya menurut alamiahnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan
Yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi, perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap anak punya hak untuk bermain, sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif dan bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Nah, untuk materi yang keempat yaitu kewajiban anak dalam Islam. Nah, perbedaan penting lain antara Islam dan HAM adalah pengakuan adanya kewajiban anak dalam Islam. Islam mengakui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain menetapkan hak-hak anak, Islam juga menetapkan kewajiban-kewajiban anak. Dengan adanya kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak menurut Mahmud Syaltut menyangkut kewajiban terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap kehidupan dan alam seluruhnya. Nah, kewajiban anak terhadap Tuhan adalah beriman kepadanya dan Rasul-Nya, serta dengan tulus ikhlas menyembahnya. Kewajiban terhadap sesama manusia, terutama orang tuanya, seorang harus menghormati dan berbuat baik kepadanya. Anak dilarang bertindak durhaka kepada orang tuanya. Tindakan durhaka ini termasuk kategori dosa besar. Maka dari itu kewajiban anak yaitu menghormati kedua orang tuanya dan menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Materi yang kelima yaitu fitrah anak. Fungsi utama pendidikan Islam yaitu melestarikan fitrah anak. Sejak lahir anak telah diberikan insting dan kecenderungan kepada kebaikan yang tertanam sebagai suatu naluri dalam dirinya. Sebagai orang tua hendaknya mendidik anak dengan sebaik-baiknya, karena anak adalah amanat Allah yang dipercaya kepada orang tua, sehingga setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan benar. Jika orang tua mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar, niscaya fitrah Islamiyah anak akan tumbuh dan lebih bisa diharapkan dapat masuk surga. Namun sebaliknya, jika para orang tua lengah dalam mengembangkan amanat Allah, niscaya fitrah Islamiyah anak akan tercoreng atau bahkan hilang sama sekali dan tergantikan oleh akikah lainnya. Fitrah membuat manusia punya kecenderungan pada agama, yakni kecenderungan mutlak pada perilaku baik. Sebaiknya pada anak, mereka pada hakikatnya cenderung pada kebaikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berperangai buruk. Ibrahim Amini menyebutkan beberapa faktor penyebab anak berpengaruh buruk, yakni yang pertama melupakan Tuhan, yang kedua riya dan sombong, dan yang ketiga tidak bersyukur dan mudah putus asa, dan yang keempat kikir dan berkeluh kesah, dan yang kelima tergesa-gesa, dan yang keenam suka membantah. Nah, perangai buruk tersebut harus segera diatasi. Untuk menghadapinya ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya melihat paradigma fitrah anak, di mana anak adalah manusia yang baik dan punya kecenderungan untuk kembali menjadi baik karena pada hakikatnya anak memiliki fitrah ilahi. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, cari tahu faktor yang menyebabkan anak berpengaruh buruk. Ketika faktor penyebab itu diketahui, maka akan ditemukan pintu jalan keluar sehingga dapat memasuki dunia anak lalu membantu menyadarkannya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.